Chapter akan dibuka dengan memperlihatkan rutinitas pagi dari Park Jin Sung, di mana dia bangun jam 6 pagi dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Dia berangkat ke sekolah lebih awal karena memiliki jadwal bersih-bersih di sekolahnya. Saat di depan gerbang, Park Jin Sung bertemu dengan seorang gadis, di mana gadis itu mengejeknya karena dia adalah seorang rank F yang terkenal di sana. Wanita itu lantas mempertanyakan bagaimana Sung Ho bisa kalah dari manusia sampah seperti Park Jin Sung. Berpindah ke Park Jin Sung yang tengah bersih-bersih. Park Jin Sung lalu bertemu dengan siswa lainnya yang lagi-lagi membuatnya dihujat. Namun hujatan mereka sudah tidak separah yang sebelumnya. Saat sedang istirahat, datang Giyong yang meminta Park Jin Sung untuk memberikan tugas sekolahnya kepadanya karena dia berniat untuk menyonteknya. Akan tetapi Park Jin Sung terheran karena biasanya dia dipukul oleh Giyong. Waktu berlalu dan jam pelajaran akhirnya berakhir. Pak Ijo mengatakan jika hari itu adalah hari terakhir bagi mereka untuk bergabung dengan klub yang ada di sekolah mereka. Di sana terlihat Park Jin Sung yang sedang kebingungan akan masuk klub mana, karena pasti tidak akan ada yang mau menerima sampah seperti dirinya. Park Jin Sung kemudian membaca daftar dari klub yang ada di sekolahnya. Betapa terkejutnya Park Jin Sung melihat begitu banyak klub yang ada di dalam daftar tersebut. Park Jin Sung terlihat masih kebingungan ingin masuk ke dalam klub mana, karena seluruh klub memiliki batasan EDA. Sementara teman-teman yang lain terlihat sudah memutuskan untuk bergabung ke klub pilihan mereka masing-masing. Park Jin Sung lalu melihat, ternyata ada sebuah klub yang tidak mematok batasan EDA. Dia kemudian bergegas ke sana untuk melakukan registrasi. Saat di depan ruangan klub yang dia pilih, terlihat banyak orang yang sedang berkumpul di sana untuk melakukan pendaftaran. Mereka lantas terkejut melihat Park Jin Sung ada di sana. Sepertinya mereka ini adalah adik kelas dari Park Jin Sung. Tak lama mereka bersorak dengan kedatangan dari pemilik klub tersebut. Tidak lain, tidak bukan, ternyata dia adalah An Sung Ho. Sung Ho lalu terkejut dengan kehadiran Park Jin Sung di sana. Kemudian menghampirinya. Sama seperti Sung Ho, Park Jin Sung juga terkejut karena pemilik dari klub tersebut adalah An Sung Ho. Sung Ho lantas berkata jika dia sangat terkejut melihat Park Jin Sung berada di sana, dan dia benar-benar sangat terkesan dengan hal itu. Karena terkejut, Park Jin Sung memutuskan untuk kabur dari sana dengan cepat. Akan tetapi hal tersebut diketahui oleh Sung Ho dan menanyakannya. Park Jin Sung menjawab dengan tersenyum. Sepertinya dia salah klub. Dia lantas berniat untuk mencari klub lain, asalkan bukan di sana. Sung Ho berpendapat, bukankah sebenarnya Park Jin Sung ingin berharap jika tidak ada orang di klub tersebut, agar tidak ada yang bisa menghujatnya? Karena sebenarnya klub Sung Ho tidak memiliki satupun member, dan itu akan menjadi tempat yang baik bagi Park Jin Sung. Sung Ho lalu memaksa Park Jin Sung yang terlihat sangat tergesa-gesa dengan menarik kerah baju belakangnya dan berkata, kau akan memulai tes masuknya sekarang. Sung Ho lalu memberikan arahan kepada orang-orang yang ada di sana mengenai tes masuk ke klubnya. Tesnya simple, yaitu mereka hanya harus melakukan burpees 30 kali, push up 30 kali, burpees lagi 30 kali, dan yang terakhir squat 30 kali. Dan hal itu harus dilakukan dalam satu set. Saat memberikan arahan, orang-orang yang ada di sana lantas tersanjung dengan ketampanan Sung Ho. Ada juga yang bersemangat melihatnya. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan Park Jin Sung yang sangat tidak ingin melakukan tes tersebut. Diperlihatkan satu persatu dari mereka mulai berguguran karena tes yang mereka lakukan sangatlah sulit. Tibalah giliran dari kelompok Park Jin Sung yang akan melakukan tes. Park Jin Sung lalu didorong untuk melakukannya lebih dulu. Tes kemudian dimulai. Terlihat Park Jin Sung dan teman kelompoknya kewalahan dengan pelatihan tersebut. Setelahnya Sung Ho ingin menambah kecepatannya, di mana hal itu membuat mereka terkejut bukan main.
Setelah beberapa saat kemudian, terlihat Park Jin Sung yang masih bisa bertahan dan bisa mengikuti gerakan dari Sung Ho dengan sangat baik. Dan hal itu disaksikan oleh teman-teman yang ada di sana yang sudah tumbang duluan. Diketahui jika itu sudah menjadi set ketujuh yang mereka lakukan. Namun belum cukup sampai di situ, Sung Ho lalu menambah kecepatannya dengan sangat cepat. Hal itu lantas membuat semua orang yang ada di sana terkejut dan mempertanyakan apakah Park Jin Sung bisa mengikutinya. Tapi lagi-lagi, Park Jin Sung bisa mengikuti gerakan dari Sung Ho dengan sangat baik. Teman-temannya yang menyaksikan hal tersebut kemudian memberinya semangat. Park Jin Sung pun berhasil melakukan tesnya sebanyak 30 set. Dan itu membuat Park Jin Sung menjadi satu-satunya orang yang berhasil lolos dalam tes tersebut. Park Jin Sung kemudian diberi selamat oleh teman-teman yang lain. Lalu dibarengi dengan sapaan Sung Ho yang berkata, "Selamat bergabung di klub ini, Park Jin Sung." Tapi Park Jin Sung berkata jika dia tidak akan datang, karena dia akan keluar keesokan paginya. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh Sung Ho, yang menyuruh Park Jin Sung untuk datang lagi besok untuk latihan bersamanya. Sung Ho juga berkata jika membutuhkan waktu setahun lamanya agar dia bisa mendapatkan seorang anggota klub. Berpindah ke Park Jin Sung yang sudah ada di kelasnya. Dia terus saja berkata dalam hati jika dia tidak memiliki keinginan sama sekali untuk bergabung di klub milik Sung Ho. Karena murid lain yang fans terhadap Sung Ho terus saja mengganggunya. Dan hal itu berdampak kepada rutinitas harian Park Jin Sung. Ditambah ada Sung Ho yang selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Saat ingin pulang, Park Jin Sung kemudian dikejutkan oleh kehadiran seorang gadis. Dia adalah Kim Se Hyun. Dan dia menunjukkan lencana miliknya yang berada di peringkat kopral. Karena sedikit ngebak, Park Jin Sung lalu menyadari jika Kim Se Hyun memiliki peringkat di atasnya dan dia harus memberi hormat padanya, dan tidak sengaja mengatakan jika dirinya adalah seorang murid pelatihan, di mana hal itu membuat Kim Se Hyun ikut terheran. Dikatakan jika mulai besok Kim Se Hyun akan menjadi bagian dari skuadron 2 di peleton 10 dan dia baru saja ditransfer ke sekolah tersebut. Saat Park Jin Sung ingin pergi, Kim Se Hyun kemudian menarik kerah baju dari Park Jin Sung dan berkata jika dia membutuhkan seorang pemandu. Namun Park Jin Sung berusaha mengelak dan membuat alasan jika dia sedang terburu-buru. Namun hal itu tidak efektif sama sekali karena Kim Se Hyun sudah nyaman dengan Park Jin Sung. Karena terpaksa, akhirnya Park Jin Sung mau menjadi pemandu dari Kim Se Hyun. Tak lama Sung Ho muncul di belakangnya, yang dimana membuat Park Jin Sung terkaget setengah mati. Sung Ho di sana karena tidak ingin Park Jin Sung melewatkan latihan bersamanya. Namun pembicaraannya dipotong oleh Kim Se Hyun dan menanyakan perihal skill berdasar pada ranking di sekolah tersebut. Kim Se Hyun lantas mengajak kencan Park Jin Sung, dan hal itu membuat Park Jin Sung kaget bukan main, sehingga membuat pipinya menjadi merah. Kim Se Hyun lalu menanyakan rank dia milik Park Jin Sung. Dengan malu, Park Jin Sung menjawab jika dia adalah seorang rank F. Namun Kim Se Hyun terlihat tidak percaya dengan perkataan Park Jin Sung. Sung Ho lalu memotong pembicaraan mereka dan menyuruh Park Jin Sung untuk pergi latihan. Adegan berpindah ke klub milik Sung Ho. Di sana Sung Ho dan juga Park Jin Sung sedang melakukan latihan mereka yang dimana ada juga Kim Se Hyun di sana. Park Jin Sung pun terheran dalam hati. Kenapa Kim Se Hyun ikut ke sana? Kim Se Hyun lalu bertanya kepada Sung Ho, apa alasan dari Sung Ho membuat Park Jin Sung berlatih seperti itu? Alasannya sudah jelas, itu karena Park Jin Sung adalah seorang anggota klubnya. Dan itu cukup untuk membuatnya berlatih bersama. Di sana, Kim Se Hyun menanyakan, apa sebenarnya yang Sung Ho lihat dari Park Jin Sung? Dan apa rahasia dari Park Jin Sung? Karena Sung Ho tidak ingin memberitahu Kim Se Hyun, maka Kim Se Hyun memutuskan untuk bertanya kepada
Park Jin Sung. Tapi Park Jin Sung malah tersenyum dan membanggakan diri sebagai seorang rank F, di mana hal itu membuat Kim Se Hyun dan juga Sung Ho merasa ingin muntah. Sung Ho lalu menarik kerah baju dari Park Jin Sung untuk melakukan sesi latihan selanjutnya. Berpindah ke kelas Park Jin Sung. Di sana Kim Se Hyun diperkenalkan sebagai murid pindahan baru oleh Pak Ijo. Hal itu lantas membuat murid yang ada di sana memiliki tanggapannya masing-masing. Saat Pak Ijo ingin memasukkan Kim Se Hyun ke dalam skuad 1, Kim Se Hyun malah memilih untuk masuk ke skuad 3, di mana itu adalah tim milik Park Jin Sung. Dia terlihat berjalan ke arah Park Jin Sung dan ingin duduk di sebelahnya. Akan tetapi di sebelahnya sudah ditempati. Kim Se Hyun mengeluarkan ekspresi menakutkan, yang dimana berhasil membuat takut pria yang duduk di samping Park Jin Sung. Hal itu lantas ditanggapi oleh Giyong yang bertanya kenapa Kim Se Hyun bertingkah seenaknya seperti itu. Kim Se Hyun menjawab dengan enteng, itu karena dia adalah seorang kopral, dan itu adalah rank tertinggi untuk tahun kedua. Kim Se Hyun lalu disuruh untuk memperkenalkan dirinya ke teman sekelasnya oleh Pak Ijo. Tapi Kim Se Hyun berkata, padahal dia sudah duduk di sana, di mana hal itu membuat Giyong naik pitam dan mengatakan jika Kim Se Hyun sedang tidak sopan. Kim Se Hyun berlalu dan memperkenalkan dirinya. Dan betapa terkagetnya orang di kelas itu mengetahui jika Kim Se Hyun adalah seorang White Jet Goblin. White Jet Goblin adalah sebuah idea yang diwariskan dari generasi ke generasi. Normalnya, idea tidak bisa diwariskan sama sekali. Bahkan sejak awal kekuatan idea muncul, tidak ada idea yang benar-benar mirip satu sama lain. Itu karena sebuah idea akan terukir di dalam jiwa manusia. Akan tetapi, ada beberapa orang yang beranggapan jika mereka bisa mewariskan idea mereka, maka idea tersebut akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Ada satu keluarga yang berhasil melakukan hal tersebut. Mereka adalah keluarga Kim dari Kim Hye yang merupakan keturunan langsung dari Raja Suro. Orang-orang di dalam keluarga itu mengabaikan keluarga mereka sendiri dan berfokus pada edukasi yang tidak ada hentinya, agar ide dan juga kemampuan bertarung bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Dan untuk melindungi silsilah keluarga mereka, keluarga Kim hanya melakukan pernikahan internal atau bisa dibilang pernikahan antar sepupu. Dan hal tersebut akan menghasilkan seorang pengguna idea yang memiliki idea irregular bernama White Jet Goblin. Tapi White Jet Goblin hanya bisa diturunkan kepada anak perempuan dari setiap generasi saja, di mana hal itu membuat keluarga Kim mengalami penurunan populasi anggota keluarga secara drastis dan diketahui hampir punah. Tapi muncul seorang anak yang lahir dari generasi terakhir, yaitu pengguna pedang Goblin. Dikatakan jika anak itu memiliki kemampuan fisik serta kemampuan tidak aktif yang melebihi seorang anak lelaki. Seorang goblin terakhir yang mampu mencapai level tertinggi dari seni bela diri goblin. Seseorang yang terlahir sebagai seorang elit dan juga seseorang yang diketahui oleh keluarga maupun surga itu sendiri. Seorang anak ajaib yang bernama Kim Se Hyun. Kembali ke kelas Park Jin Sung. Di sana, Pak Ijo terlihat tercengang melihat Kim Se Hyun berada di sana dan langsung mengumumkan jika Kim Se Hyun akan menjadi wakil ketua dari skuad 3. Namun, hal itu dibantah oleh Giyong yang tidak terima dengan keputusan Pak Ijo, yang beranggapan mana bisa seorang murid pindahan bisa menjadi wakil ketua begitu saja sesaat setelah dia masuk. Pak Ijo lantas membantah Giyong dan menyuruhnya untuk diam saja. Park Jin Sung juga terlihat kaget mendengar fakta jika Kim Se Hyun adalah seorang White Jet Goblin. Akan tetapi hal itu dibalas oleh Kim Se Hyun yang berkata jika Park Jin Sung juga sebenarnya orang yang cukup unik karena menjadi seorang rank F
Di sana juga terlihat Giyong yang tidak terima karena Kim Se-hyun ditunjuk sebagai wakilnya. Jam istirahat tiba. Di sana terlihat Giyong yang sedang duduk sembari mendengarkan dirinya sedang dijelek-jelekan oleh temannya. Mereka memuja dan memuji Se-hyun dan berkata jika sebaiknya Se-hyun saja yang menjadi ketua timnya. Hal itu lantas membuat Giyong semakin marah dan murka terhadap Kim Se-hyun. Berpindah ke Park Jin-sung yang sedang berada di kelas. Di sana terlihat Park Jin-sung bersama dengan Kim Se-hyun. Kim Se-hyun lalu mengajak Park Jin-sung untuk makan siang bersama. Namun Park Jin-sung bilang ia tidak bisa karena ia harus bersih-bersih kelas. Kim Se-hyun lalu ngotot karena dia tidak memiliki teman di kelas itu selain Park Jin-sung dan berkata jika semua yang Park Jin-sung lakukan adalah arahan langsung dari ketua timnya. Dia lalu menarik kerah baju dari Park Jin-sung dan berkata untuk mengikutinya. Kim Se-hyun terlihat tiba di warung pecel milik Po Ija. Di sana, dia bertanya kepada Dong-hun perihal jadwal bersih-bersih yang sering dilakukan oleh Park Jin-sung. Bukannya hal itu harus dilakukan oleh seluruh rekrut yang ada di kelas tersebut. Dong-hun menjawab, itu karena Park Jin-sung adalah seorang rank F, dan Park Jin-sung wajar mendapatkannya. Kim Se-hyun lalu memegang mulut Dong-hun yang bau tai, dan berkata, jika mulai sekarang mereka semua harus melakukan apapun yang ditugaskan dan jangan menyuruh orang yang paling lemah untuk melakukannya karena Kim Se-hyun tidak ingin dipermalukan. Kemudian Kim Se-hyun menyuruh Dong-hun untuk meminta maaf kepada Park Jin-sung karena sudah melakukan hal yang memalukan. Mereka lalu pergi ke ruangan Pak Ijo. Pak Ijo lantas mengiyakan jika Kim Se-hyun lah yang akan bertanggung jawab untuk jadwal bersih-bersih kelas. Kim Se-hyun lalu menyuruh dua pria figuran tersebut untuk mengepel lantai. Tapi kedua pria figuran tersebut berkata mengapa harus mereka yang melakukannya, bukankah harusnya ada si rank F? Kim Se-hyun lantas mengintimidasi mereka untuk melakukannya dan terbukti berhasil. Tak lama muncullah Giyong di sana. Dia berkata kepada Kim Se-hyun, kenapa dia bertindak semena-mena seperti itu? Karena berpikir jika Giyong sedikit lalai atau tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin, maka Kim Se-hyun mengatakan jika dia akan mengambil jabatannya tersebut. Giyong lalu mengajak Kim Se-hyun untuk berbicara empat mata ke atap sekolah. Dan pembicaraan mereka tersebut didengar oleh Park Jin-sung dan langsung mengikuti mereka dari belakang. Saat di atap sekolah, terlihat Giyong membawa serta teman-teman tongkrongannya yang sering ambil korek dan minta sebatang rokok. Giyong yang ada di sana berniat untuk memberi pelajaran Kim Se-hyun karena sudah membuatnya sangat marah belakangan ini.